Jadi buat teman-teman yang tertarik coba ikut lelang, coba nih ke Balai Lelang Sun karena masih minim saingan nih sekarang era PPKM nih. Dengan eksteriornya masih kondisi C, interiornya C, mesinnya terkategori C. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Mobilio dari Balai Lelang Sun. Sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya mendapatkan unit-unit terbaik dari Balai Lelang Sun. Kita cek nih, next event lelang akan turun di harga berapa? Next event lelang nih akan turun di harga berapa nih? Tungguin aja nih guys. Untuk event lelang berikutnya Splash ini akan turun di harga berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini balik lagi nih, kita cek unit-unit yang akan dilelang pada event lelang kali ini. Ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun. Oke, sebelum kita langsung ke prosesi lelang, gue akan sedikit menjelaskan gimana cara ikut lelang di Balai Lelang Sun ini. Nah, intinya simpelnya adalah kalau teman-teman mau ikut lelang di setiap balai lelang, khususnya di Balai Lelang Sun ini, teman-teman harus melakukan yang namanya deposit sekitar 5 juta rupiah untuk per lotnya ya. Dan teman-teman mengikuti lelangnya dan memenangkan salah satu unit yang ada di Balai Lelang ini, teman-teman wajib membayar namanya administrasi pemenang lelang. Di Balai Lelang Sun ini sekitar 1.950.000. Nah, nanti 5 jutanya itu teman-teman bisa akumulasikan untuk pelunasan unit yang teman-teman menangkan. Lalu pertanyaannya, kalau misalnya nih nggak menang sama sekali, depositnya gimana nih yang 5 juta? Nah, kalau nggak menang nggak masalah, teman-teman 5 jutanya ini nanti akan balik 100% nih, tanpa potongan, tanpa bayar apapun. Jadi itulah cara lelang, simpelnya seperti itu. Untuk informasi lebih jelasnya langsung bisa cek di Balai Lelang Sun. Oke, kita ikutin aja dulu proses lelang di Balai Lelang Sun ini seperti apa, dan kita akan cek unit nanti yang sold dan unsoldnya di Balai Lelang Sun ini. Oke guys, tadi itu adalah review singkat ya tentang prosesi lelang secara tertutup di Balai Lelang Sun. Karena adanya efek PPKM, jadi lelangnya masih secara tertutup. Di Balai Lelang Sun ini masih belum ada online, jadi tungguin aja. Sebentar lagi akan diproses websitenya untuk Balai Lelang Sun untuk bisa teman-teman mengikuti lelang di Balai Lelang Sun ini secara online. Oke, dari sekitar 15 unit kendaraan yang ada di sini, kurang lebih laku 3 unit nih untuk siang hari ini. Nah, unit-unitnya apa aja yang sold, kita langsung cek aja dulu. Teman-teman ikutin terus video ini sampai selesai. Oke guys, ini adalah unit mobil pertama yang sold di Balai Lelang Sun. Kita langsung cek aja. Di depan kita ini adalah Suzuki Swift ST ya, manual transmission, pernah kita review tahun 2010 dengan eksteriornya C, interior C, mesin C, pajak mati di September 2020 kemarin. Ini di open di harga 70 juta rupiah dan soldnya di harga 70.500.000. Ini sedikit kita screening aja. Untuk di bagian eksterior memang masih kondisi C, cuman bumper kiri dan kanan nih ada beberapa renggang ya, dengan kondisi velg juga bukan bawaan dari OEM-nya. Bannya nih udah agak tipis, mesin masih kondisi cukup, dan ini ada beberapa sedikit kusam aja di bagian eksteriornya atau di bagian catnya. Lalu untuk di bagian kondisi belakangnya masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gua. Dan ini adalah datanya, Swift dibukanya 70 juta rupiah tahun 2010, akhirnya sold di Balai Lelang Sun ini. Oke guys, ini mobil sold di Balai Lelang Sun. Salah satunya ini adalah Suzuki Swift ST manual transmission 1500 cc tahun 2010 dengan eksteriornya masih kondisi C, interiornya C, mesinnya terkategori C. Pajak mati di 4 September 2020 kemarin. Di open di harga 70 juta rupiah, sold di harga 70.500.000. Sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya. Oke, lanjut guys, di depan kita ini juga salah satu mobil sold ya, Mobilio nih. Nah, ini adalah Mobilio DD4 1500 cc tipe E nih, CVT otomatis ya, tahun 2014 pernah kita review juga. Pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Di opennya 98 juta rupiah nih guys, dan soldnya di 99.500.000. Oke, kita langsung sedikit screening aja unitnya. Di bagian headlamp dan fog lamp ini masih terkategori oke, hanya saja ada beberapa baretan kasar ya, dan juga cat rusak nih guys di bagian bumpernya, agak sedikit kurang presisi, dan juga ada beberapa baret-baret pemakaian. Serta yang paling lumayan ini adalah unitnya kotor, butuh dicuci. Ada juga beberapa baret-baret dan cat lupas ya di bagian cangkang spionnya.
Nah, ini adalah kondisi bagian belakangnya, ada beberapa baretan-baretan kasar. Stop lamp sih masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakangnya. Lalu untuk ban serepnya ini di sebelah kanan belakang, kalau di dalamnya nih. Nah, ini adalah kondisi bagian ban OEM-nya, cuman untuk kondisi bannya bocor ya, jadi belum ditambel. Sama nih kondisi sisinya juga sangat-sangat kotor banget. Oke, akhirnya nih unitnya sold. Selamat nih kepada pemenangnya. Ini adalah Honda Mobilio DD4 1500cc tipe E, CVT automatic ya, tahun 2014. Eksteriornya C, interior C, mesin C pernah kita review dan sudah kita kelilingin lagi dengan pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin. Di open di harga 98 juta rupiah dan ini soldnya di harga 99.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Mobilio dari Balai Lelang Sun. Kita langsung cek unit terakhir yang sold pada siang hari ini. Oke guys, ini di depan kita unit terakhir yang sold pada hari ini. Ini adalah Daihatsu Terios TX guys, tipe tertinggi automatic transmission tahun 2011. Ya ini lumayan ya, pajaknya masih hidup sampai bulan Januari 2022 nanti. Eksterior C, interior C, mesin C sudah pernah kita review tapi nanti kita kelilingin sedikit. Di open di harga 95 juta rupiah, soldnya di harga 96 juta rupiah. Kalau kita cek di bagian eksterior nih, headlampnya ini sudah agak sangat mengusam termasuk di bagian fog lamp. Tapi menariknya sudah ada bull bar ya di bagian depan dan nanti ada spoiler bagian belakang TRD bawaannya. Kalau untuk di bagian velg nih masih OEM bawaan Daihatsu dengan kondisi bannya yang beda-beda ya, kurang lebih sekitar 30% lah rata-rata. Nah, ini kondisinya sangat-sangat kusam jadi butuh dicuci dan dipoles lagi. Nah, di bagian kondisi belakang yang tadi gue bilang sudah ada spoiler bawaan dari TRD, Ras sama Terios masuk ya. Nah, ini adalah kondisi belakang agak kusam, top lamp tapi masih oke nih. Ada 2 titik sensor parkir dan ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari belakang. Ya terbilang kusam aja tapi untuk kondisi mesin dan interior masih terkategori cukup. Oke guys, ini adalah unit yang sold terakhir di Balai Lelang Sun pada siang hari ini. Di depan kita ini ada Daihatsu Terios TX Automatic Transmission tahun 2011. Pajaknya mati di Januari 2022 nanti nih, jadi masih lumayan banyak nafas dengan platnya mati di 2023. Eksteriornya C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Di open di harga 95 juta rupiah, soldnya di harga 96 juta rupiah. Sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya mendapatkan unit-unit terbaik dari Balai Lelang Sun. Kita langsung coba screening atau cek ini unit yang unsold yang ada di lelang kali ini. Semoga di pekan berikutnya atau lelang berikutnya unit-unitnya akan turun harga. Oke ini guys, unit pertama yang unsold ini kalau teman-teman nyari mobil diesel ya. Nah ini di depan kita ada Chevrolet Spin LTZ diesel manual transmission 1300 cc guys. Pajak mati di bulan Mei 2019 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Cuman eksteriornya ini ada banyak PR ya kalau menurut gua. Menurut gua nih eksteriornya masuknya ke kategori agak kurang nih. Interiornya sih masih oke, mesinnya masih oke. Di open di harga 64.500.000. Kita cek nanti pekan berikutnya akan turun di harga berapa. Oke guys, ini kita cek di bagian sisi eksteriornya sedikit. Ada beberapa renggang dan juga baret-baret kasar. Lalu di bagian cupnya nih, ini sudah ada bekas repair nih, dibolongin seperti ini dan kawat-kawat seperti ini. Jadi ya teman-teman masih cek lagi, agak kurang sedikit presisi kalau menurut gua. Velg masih OEM yang sebelah sini. Nah kalau di bagian sebelah kanan depan nih velg serepnya, lalu ini juga ada beberapa baretan-baretan kasar ya seperti ini, termasuk nanti di bagian sisinya ini juga agak kusam dan termasuk di bagian belakangnya. Oke, ini salah satu unit yang unsold yaitu Chevrolet Spin LTZ diesel ya, manual transmission tahun 2013 guys. Pajaknya mati di Mei 2019 kemarin. Eksterior menurut gue C arah ke D, interiornya cukup, mesinnya sedikit arah ke D nih guys. Jadi teman-teman masih cek kembali. Nah ini di open saat ini di 64.500.000. Nah untuk event lelang berikutnya teman-teman pastikan aja update-nya, tunggu di Balai Lelang Sun. Semoga unit Spin ini akan turun harga. Oke, lanjut di mobil berikutnya. Ini juga sebenarnya salah satu favorit, cuman karena lelang tertutup dan pesertanya sangat-sangat sedikit, jadi mungkin mobil ini nggak kelirik ya. Oke, di depan kita nih ada Mazda 2 HB-RZ ya, automatic transmission tahun 2012 guys, 1500 cc dengan eksteriornya C, interior C, mesin C. Pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin nih guys, dan ini di open di 97.500.000 saat ini. Kita cek nanti pekan berikutnya akan turun di harga berapa karena mobil ini unsold. Nah kalau kita pernah cek kondisinya di bagian headlamp sih sudah agak kayak di stiker smoke seperti ini ya. Fog lamp masih terkategori cukup. Ada baretan kasar di bagian lips bumpernya. Velg masih OEM, masih cukup presisi. Hanya di bagian spionnya nih sebenarnya kayaknya cangkangnya kan ada warna merah, cuman ditutupin stiker warna abu-abu seperti ini. Masih terbilang cukup presisi di bagian sisinya.
Kalau di bagian sebelah kanan ini juga masih cukup oke lah kalau menurut gua. Nah, ini adalah bagian cangkang spionnya yang ada warna merahnya. Lalu ini ada beberapa yang harus di repair lagi di bagian panel pintu sebelah kanan belakang. Nah, ini di bagian belakangnya guys, sudah di fogger pastinya untuk kaca belakang, stop lamp masih oke, 3 titik sensor parkir, dan ini masih terkondisi butuh cuci poles sih. Cuman ada beberapa baret-baret di bagian bodi harus di repair dan di repaint. Oke nih buat teman-teman, untuk pekan berikutnya jangan sampai ketinggalan. Ada Mazda 2 di sini, HBRZ Automatic Transmission 2012 guys. Ini pajaknya mati di bulan Juni 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori C. Buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil compact seperti ini, langsung aja cek di Balai Langsung. Saat ini di open di harga 97.500.000. Kita cek nih, next event lelang akan turun di harga berapa. Mobil Io yang ini laku, mobil Io yang ini masih belum laku nih guys, walaupun sudah turun harga. Kemarin awal lelang 111.500.000, sekarang sudah turun di 107. Nanti kita cek lagi nih di event lelang berikutnya, unitnya ini akan turun di harga berapa. Ini adalah mobil Io DD4 juga, tahun 2014, tipe E CVT Automatic nih guys. Di open saat ini di 107 dengan kondisinya eksteriornya sudah banyak gantian, cuman masih terkategori cukup. Interiornya masih bersih ya, masih cukup, sudah ada audionya tambahan, power dan juga woofer. Lalu di bagian mesin masih terkategori oke. Nah, buat teman-teman yang tertarik, cek aja nih mobil Io 2014 ini di event lelang berikutnya, apakah akan turun harga lagi dari 111.500, 107, dan next event lelang ini akan turun di harga berapa nih? Tungguin aja nih guys. Oke, berikutnya nih guys, ada Avanza. Nah, ini Avanzanya tipe S nih, tipe tertinggi pada sebelum adanya Veloz ya guys, 2009. Dengan pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin, odometer di 149. Nah, ini di open di 65 juta rupiah, masih unsold nih guys. Avanza tipe S manual transmission 2009. Nah, kalau kita lihat di bagian eksteriornya, memang headlamp sudah mengusam, fog lamp juga. Velg sayang sudah dioplos dengan velg kaleng seperti ini. Banyak baretan kasar nih guys, memang di bagian bodinya ya. Jadi all body ini banyak baret kasar, lalu udah sangat kusam nih kalau menurut gua di bagian bodinya. Nah, ini adalah di bagian belakang dari Avanza S-nya, ada beberapa emblem yang hilang ya. 2 titik sensor parkir, belum ada N-bar, sudah di fogger pastinya untuk kaca belakangnya. Stop lamp-nya usam nih guys kalau menurut gua. Nah, di bagian yang sebelah kiri stop lamp-nya masih oke, tapi di bagian bumper dan juga quarternya ini bumpernya kurang presisi. Nah, ini yang gue bilang banyak baretan-baretan kasar, bannya juga sudah kempes nih guys, jadi harus dipompa lagi. Sisanya terasa kusam nih guys kalau menurut gua. Nah, seperti inilah nih kondisinya nih guys. Ini adalah Avanza tipe S manual transmission tahun 2009 nih. Eksteriornya menurut gua kurang, interiornya cukup, mesinnya C arah ke D ya. Pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin, di open saat ini di 65 juta rupiah. Kita cek nih pekan berikutnya apakah harga ini akan turun atau enggak. Teman-teman tungguin aja update-nya di Balai Langsung. Oke, lanjut berikutnya nih ada EPV yang masih unsold nih guys. Kita coba cek nih datanya. Oke, di depan kita nih ada Suzuki EPV DLX manual transmission warna hitam ya. Pajak mati di September 2020. Odometernya di 181 ribuan. Di opennya sekarang di 60 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat secara fisiknya ya, velgnya ini sudah oplosan, gantian kaleng seperti ini. Terus di bawahnya underguardnya sudah nggak ada. Ada indikasi bekas kena di bagian belakang, nanti kita akan coba cek. Headlamp sih masih cukup, fog lampnya agak kusam, dan ada beberapa rusak di bagian cat ya, pernisnya seperti ini. Nah, di bagian kap mesinnya ini diberikan stiker warna hitam doff seperti ini. Cuman kayaknya nih sudah ada cat yang belendung-belendung juga sih di bagian kapnya. Lanjut, kalau kita cek ke bagian belakang juga ada beberapa baret-baret juga nih yang harus kayaknya di repair dan di repaint satu body nih guys. Ini kondisi bagian belakang, jadi pernah dibuka tulangannya nih ada pernah kena sedikit ya. Lalu di bagian stop lampnya ini masih cukup dengan ditutupin stiker smoke warna hitam. Masih ada wiper dan ini pernah dipasangkan spoiler cuman udah dilepas lagi. Jadi kondisinya agak-agak kurang enak dilihat ya. Ini di sisi bagian sebelah kanan nih masih banyak juga noda-noda dan juga baret-baret. Memang ini kayaknya harus di repair satu body dan di repaint nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik ada EPV DLX atau GX ya manual transmission tahun 2010 nih guys. Pajaknya mati di September 2020 kemarin. Eksteriornya gue bilang kurang ya, interiornya C, mesinnya C arah ke D nih guys. Di open di harga 60 juta rupiah saat ini. Buat teman-teman yang tertarik, harganya mudah-mudahan akan turun di pekan berikutnya. Tapi teman-teman pantengin aja untuk event lelang berikutnya di Balai Langsung, EPV ini akan turun di harga berapa.
Oke, berikutnya ada Vios tipe G ini 2009 Gen 2 masih unsold ya, ini automatic transmission. Sudah turun harga dari 73 sekarang 70 juta masih unsold, dan ini pernah kita review ya. Di bagian eksteriornya banyak PR-nya, interior sih cukup, mesinnya cukup. Saat ini di open di 70 juta rupiah. Nah, ini teman-teman pastikan lagi. Semoga pekan berikutnya nih unit akan turun harga lagi nih. Dari 70 juta tungguin akan turun berapa. Selanjutnya di sebelahnya nih ada Splash nih guys. Nah, ini adalah Suzuki Splash GL automatic transmission 2014, masih unsold juga, pajak mati di Oktober 2020 kemarin, eksterior C, interior C, mesin C nih guys. Saat ini dibuka dari harga 81 jadi 78.500.000. Ini masih unsold, dan teman-teman pastikan lagi nih, misalnya tertarik dengan dua unit ini, pastikan lagi untuk event lelang berikutnya Splash ini akan turun di harga berapa. Dari 81 78, nah kita cek nih akan turun berapa lagi di lelang di Balai Langsun ini. Oke guys, sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan, update dari Balai Langsun untuk event lelang di Balai Langsun. Jadi buat teman-teman yang tertarik coba ikut lelang, coba nih ke Balai Langsun karena masih minim saingan nih sekarang era PPKM nih. Nah, caranya yang tadi gue sudah sebutkan, deposit 5 juta rupiah. Kalau memang misalnya teman-teman dapat unitnya, ada biaya administrasi 1.950.000 untuk pemenang lelangnya. Tapi kalau misalnya nggak menang lelang, ya 5 jutanya itu nanti depositnya akan balik 100% tanpa potongan. Jadi nggak ada ruginya untuk teman-teman ikut lelang, menang atau kalah. Nah, kalau kalah balik 100%, kalau menang kita membayar administrasi lelangnya 1.950.000. Nah, inilah tadi prosesi lelang secara tertutup ya. Unit yang sold dan unsold sudah kita review. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan informatif nih buat teman-teman semua. Jangan lupa nih, cek di deskripsi informasi lengkap dari Balai Langsun, dan follow selalu Instagram Dozo21. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus nih video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.